Jumpa lagi sahabatku di channel saya Adenium JBI, channel seputar propagasi adenium. Oke, singkat saja hari ini, seperti biasa mengawali perjumpaan kita, yang baru nonton jangan lupa like, subs, aktifkan notifikasinya. Yang selalu nonton, terima kasih sudah hadir dan mendukung. Dan yang mau tanya-tanya seputar adenium, silahkan tulis di kolom komentar atau di Adenium JBI Facebook Messenger. Hari ini kita bahas ringan-ringan saja dulu karena masih musim penghujan di bulan September. Jadi belum bisa olah-olah adenium, sangat riskan kalau kita lakukan repotting dan perlakuan yang melukai pohon adenium kita. Oke, saya pikir materi yang sangat baik saya bagikan hari ini adalah gimana merawat adenium di musim penghujan. Oke, menarik sekali karena masih ada pertanyaan yang masuk seputar hal ini. Oke, saya akan bagikan kebiasaan dan pengalaman saya merawat adenium selama ini, semampu dan sepengetahuan saya. Jadi begini, musim hujan memang masa yang sulit untuk dilewati adenium. Akan tetapi semua itu akan terlewati dan bahkan adenium bertahan. Dan bahkan juga ada beberapa pohon adenium menikmati proses ini. Jika curah hujan tinggi, maka adenium akan mengeluarkan sifat alamiahnya, yaitu menggugurkan daun, bahkan menggugurkan bunga jika ada kelopak bunga. Kita tidak tahu seberapa besar dan banyak penyimpanan air pada pohon adenium kita masing-masing. Jadi penting di sini adalah rutin ganti media 2 kali setahun dan media tanam yang poros dan kaya unsur hara. Selain itu, perlakuan lain jemur full pagi sampai sore dan penyiramannya diatur jadi tidak terlalu basah. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi media tanam dan siklus waktu repotting ganti media dan hal-hal lain seputar perawatan, semua sudah saya jelaskan di video sebelumnya di beranda channel ini. Oke, lanjut saja. Saya akan bagikan ada beberapa kebiasaan saya yang mungkin sahabat dan rekan-rekan semua bisa ikuti langkah dan kebiasaan saya. Biasanya jika hujan 2 hari berturut-turut atau bahkan lebih, silakan lakukan langkah ini. Yang pertama, perhatikan kondisi daun. Jika koleksi adenium sahabat dan rekan-rekan cukup banyak dan bervariatif, baik dari ukuran pohon, bentuk, dan berbagai jenis maupun varian, mau itu bunga tumpuk, karakter, dan lain-lain, pasti akan ada fase di mana pohon itu menggugurkan daun. Nah, ini adalah normal, kebiasaan alami pada pohon adenium. Jadi biarkan adenium melewati fase ini, akan tetapi kita tetap cek pagi dan sore setiap hari. Dan daun adenium yang gugur segera bersihkan dan jauhkan dari media tanam. Ingat, daun adenium yang rontok dan gugur di dekat media tanam dan pohon itu tidak baik. Bukan berbahaya, akan tetapi ada semacam virus jika dibiarkan akan merambat ke daun pohon yang lain yang masih segar, yang masih hijau. Dan daun adenium yang kering dan rontok, sahabat dan rekan-rekan, itu bukan pupuk. Sekali lagi, itu bukan pupuk karena daun adenium yang mengandung getah terjadi penguapan dan hawanya akan mempengaruhi daun yang lain. Seperti itu sahabat dan rekan-rekan semua. Yang kedua, selanjutnya lakukan langkah dan perawatan saya adalah perhatikan di sekitaran pohon, terutama pohon karakter yang sudah punya tajuk, sehingga di bawah ketiak cabang ada daun dan percabangan yang rapat. Itu biasanya kalau musim hujan berturut-turut, situasi panas matahari yang terbatas, hawa udaranya juga lembab, itu akan mengundang jenis kutu dan hama lain akan hinggap di adenium kita. Biasanya yang muncul adalah kutu putih. Kebiasaannya membuat sarang di sekitar batang dan pangkal daun. Biasanya ditandai dengan munculnya tempat dan sarang berbentuk gumpalan berwarna putih-putih gitu. Dan ada jaring-jaring halus putih seperti itu.
Ya, adenium memang rawan sekali dihinggapi segala jenis kutu pada musim penghujan. Bahkan ada yang lebih parah, itu jenis kutu merah atau spider mite. Jadi kondisi di kebun kecil saya di depan rumah ini masih dalam wajar, dan kalaupun ada kutu-kutuan putih dan jamur masih bisa diatasi. Jadi tidak ada terjadi kondisi yang sudah parah. Artinya begini, sahabat dan rekan-rekan, tetap lakukan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi sebelum melewati fase musim hujan. Ada baiknya saat musim kemarau lakukan langkah repotting, ganti media tanam baru, usahakan unsur media tanam yang poros dan kaya unsur hara, penempatan pohon full sinar matahari, dan lakukan perawatan ringan pencegahan hama. Ya, pencegahan hama cara yang saya lakukan adalah, ini poin ketiga dengan konsep organik. Saya memakai pestisida dari bahan organik ramah lingkungan. Bahan-bahannya bisa dari bawang putih, daun tembakau, dan bahan-bahan lain yang bisa sahabat dan rekan-rekan eksplor. Semua cara dan bahan membuat pestisida organik sudah saya bagikan di beranda channel ini. Silakan scroll, atau saya akan letakkan dan saya bagikan link di deskripsi video ini. Saya tidak melarang sahabat dan rekan-rekan semua menggunakan dan memakai pestisida kimia. Sah-sah saja, semua dikembalikan kepada pendapat masing-masing. Jika memang sudah terlalu parah, semua pohon adenium sahabat dan rekan-rekan sudah terpapar kutu putih dan hama-hama lain, silakan lakukan penyemprotan pestisida maupun fungisida. Ada berbagai macam merek, apalah itu Korakron, Summit, dan Antrakol, dan lain-lain. Saya hanya mencoba dan berpegang pada prinsip awal mendirikan channel ini, menanam, merawat adenium dengan bahan dari alam, dan mengolah bahan organik alam untuk merawat adenium. Itu saja, sahabat dan rekan-rekan. Kita semua, sahabat dan rekan-rekan, bisa melakukannya. Persoalannya hanya mau atau tidak, itu saja. Oke sahabat dan rekan-rekan semua, sekian dulu untuk materi hari ini seputar rawat-rawat adenium di musim penghujan. Semoga materi ini bermanfaat buat sahabat dan rekan-rekan yang mau olah-olah rawat adenium, jenis karakter, adenium bunga tumpuk, dan lain-lain. Ingat, saya hanya bersenang-senang dan membagikan semua hal tentang adenium hanya dari pengalaman saya saja. Mohon maaf jika ada kekurangan, pilihan kata maupun pendapat saya yang kurang berkenan. Nantikan video selanjutnya. Semoga jaya adenium Indonesia.